Nunung jual rumah untuk biaya rehab itu kemarin yang sempat ada statement dari rekan-rekan Mbak Nunung yang kemarin ada di media. Untuk berita ini saya sebagai wakil keluarga mengatakan berita itu tidak benar adanya, karena Mbak Nunung tidak punya rumah di Surabaya, kebetulan rumah Mbak Nunung ada di Solo semua, dan berita mengenai penjualan rumah untuk biaya rehab ini. Sebetulnya kemarin sendiri statement Polo sendiri dan mengatakan bahwa biaya rehab itu disediakan negara, tapi kita nggak ada istilahnya jual rumah untuk biaya rehab ini. Salah jual rumah itu memang tidak benar. Memang kemarin ada jual sawah itu memang ada, tapi itu sebelum Mbak Nunung ada kasus ini itu udah rencana jual sawah, karena sawah itu sudah tidak produksi karena sudah mendekat jalan tol apa gitu, memang sengaja dijual. Kebetulan ya anak-anaknya kan mau kuliah di Jakarta kemarin ya, mau minta rumah di Bekasi dekat kampusnya, terus dijualin itu. Jadi isunya semacam itu, jadi mungkin hanya klarifikasi berita aja, isu berita selama ini. Terus itu dijual sebelum Mbak Nunung ada masalah ini. Memang rencana dijual karena itu dekat tol, salur udah nggak produksi tanah itu. Kebetulan anaknya sekarang yang nomor 2 adiknya Mas Babi kan kuliah di sini di BINUS, pengen punya rumah sendiri, nggak ikut mamanya lah itu. Jadi itu jualan jatahmu itu buat beli di sini. Itu jauh sebelum sebelum ada masalah. Mas Bagus sempat kaget nggak ada kabar ini mungkin? Kaget sempat dengar dan baca berita ini kalau mama jual salah satu asetnya untuk proses rehabilitasi. Ya kembali lagi, proses rehabilitasi itu kan free ya udah. Iya. Memang dibiayai dari negara. Jadi tidak ada proses jual beli aset mama ini tuh sudah jauh sebelum ada kejadian seperti ini. Itu memang untuk biaya adikku sekolah, kuliah. Jadi itu memang tidak benar adanya. Harus bayar pakai SPP setahun sekalian dibayar. Kalau yang negeri-negeri kan nggak ada biaya, Mbak. Itu mungkin kemarin sepatu, tas ada yang belum, tapi mungkin ada adiknya di Solo. Jadi intinya itu, bukannya nggak tahu kok muncul berita jual rumah buat rehab, bukan dari mana. Kondisinya ada di mana aja, ada berapa lokasi mana? Kalau rumah ada di Solo semua, Mas. Mbak Nunung rumah di Solo. Kebetulan Mbak Nunung tuh kemarin juga habis beli rumah malah. Beli rumah di belakang Samsat itu. Kalau Mbak Nunung pulang di Solo paling nggak pernah pulang ke rumahnya sendiri, mas tidurnya tempat ibu, karena di situ kumpul semua keluarga. Lalu sampai sekarang kalau pulang Solo mesti ke tempat ibu, nggak pernah. Terus kondisi Mbak Nunung, Jadi yang dijual sawah bukan tanah, sawah itu. Ya, memang benar ada tanggungan di luar dari anak-anak kandungnya mama. Ya itu kan makanya kita melepas salah satu aset itu kan juga ada sebagian untuk adikku kuliah, ada sebagian untuk keluarga yang ditanggung sama mama, karena kan kurban juga. Untuk kurban juga alhamdulillah mama kan bisa berkurban. Nunung itu kan salah satu juga donatur di lembaga Lentera anak-anak pengidap HIV AIDS itu yang di Solo. Kebetulan tahun ini kan belum Nar. Kalau di Solo kan urusannya sama saya, Nar tolong itu kita karena udah janji yang tahun kemarin udah, ini tahun ini tolong. Lalu salah satu ya insya Allah mulai tahun kemarin baru mulai, selanjutnya mau jadi donatur di lembaga Lentera anak-anak HIV AIDS yang di Solo itu ada. Ya itu mungkin sebagian memang uangnya tolong itu sebagian dikasihkan sana. Kemarin ya korban di Solo ya sapi apa yang memang semacam hutang, lalu Mbak Nunung punya hutang nadar itu harus dilaksanakan. Kondisinya sebenarnya semacam ini. Misalnya ada saksi dengan kondisi Mbak Nunung semacam ini, belum ada aktivitas, dia mengusulkan yang kemarin jadi nadarnya Mbak Nunung kayak korban, kayak yang itu yang lembaga Lentera yang anak-anak HIV AIDS itu yang itu memang harus didahulukan. Kalau bisa, kalau ada sisanya tolong dikasihkan. Cuma kalau korban tiap tahun Mbak Nunung yang di Solo ada beberapa tempat itu. Ya ada anak angkat, Mbak. Kalau anak angkatnya Mbak Nunung sekitar 19 ya. Kurang lebih ada 19. Ada SD, SMP, Ada yang SD, yang TK, TK juga ada. untuk keadaannya gimana tuh? Ya alhamdulillah berjalan, makanya kan
isu jual rumah terus ini buat katanya buat rehab itu tidak benar, karena kondisi Mbak Nunung sekarang belum ada aktivitas, mungkin belum ada sedikit pemasukan, yaitu sebagai rumahnya yang ketiga itu karena tanggung jawab Mbak Nunung nggak biaya pendidikannya. Kemarin kan ini tahun ajaran baru juga, tolong tuh tas, buku, sepatunya dipikirle sebenarnya ya untuk anak-anak itu. Masalah proses hukum sampai sekarang masih berlangsung ya. Sampai pagi tadi pun kita masih sempat mendampingi. Prosesnya masih dalam proses asesmen dan mungkin udah hampir selesai, dan ya kita masih ngikutin sih prosesnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini selesai semua. Jadi sampai detik ini proses asesmen belum di-ACC sama polisi, Mas? Sudah. Kemarin kan sudah disampaikan sama Bapak Kasubdit Pak Kelvin dan Pak Kabid Humas Pak Argo kalau hasil asesmen lama sudah diterima proses untuk rehabilitasi. Nah, untuk proses selanjutnya kan kita masih menunggu lagi nanti harus gimananya. Yang tahu persis ya penyidiknya. Yang tahu persis gitu. Pokoknya kita ikutin proses dan prosedurnya biar jalan sama Bapak penyidik saja untuk kelanjutannya. Jadi belum ada keputusan bakal kapan mau direhab atau? Belum ada. Insya Allah sih minggu ini sudah mudah-mudahan ya. Kita berharap. Alhamdulillah baik, Mama baik di dalam. Mama Naik sehat. 9 kilo. Naik 9 kilo tadi kabar terakhir. Alhamdulillah sudah jauh lebih baik lah pokoknya. Lebih damai itu indah, damai itu enak banget. Kita nggak dibilang lagi, aku nggak mau dibilang orang tuh settingan drama. Kita ini serius, kemarin kita ribut. Kita ini ribut serius. Kita ini kemarin emang beneran aku bilang aku sempat sakit, aku sempat gimana ya, nggak sakit hati, kehilangan teman yang tiap hari jalan sama aku, bareng sama aku, syuting sama aku, istilahnya maaf ya, Irfan belum meletek, aku yang meletekin nama dia sampai terkenal. Ya itu jangan dihubungin ya Pan ya, jangan lawan kalau masalah itu. Sampai aku jangan ya, malu kok. Jangan lawan kalau masalah kalau itu. Poeli ngomong diam aja dulu. Irma sahabat aku. Jadi aku yang minta damai ya Bang. Aku capek, soalnya apa? Capeknya aku tuh musuhan dikatain orang, lu belum bisa move on dari Irfan. Itu kata-kata yang bilang belum bisa move on. Sekarang kalau belum bisa move on, ngapain mau ngajak dia gitu kan ya, ke Instagram, ngajak Aldo, foto-foto bareng-bareng. Aku udah bisa move on dari Irfan karena Irfan baik sama aku. My name is Christian. I come from Austria in Europe, Yes. and I found Eli in Instagram because DM. ya aku masih belajar bahasa Indonesia. So, Oh, ini saudara transitin Pak. Ipa, Ya, he is our friend from Austria. Dia teman kita dari Austria. Dia datang sini berkarir sebagai model dan aktor, acting kan. Ya, kebetulan aku kenal Poeli dan terus Poeli bilang ini temanmu Pak. Iya itu teman Dia DM kita. aku. Ya dia DM, terus kita janjian ketemu dan kita hangout beberapa kali. Terus mungkin karena ada media yang besar-besarin juga kan, karena kemarin kita ada acara hangout bareng dan ya kita why not kalau mereka saling suka, cuma untuk sekarang mereka teman aja, masih teman kan sekarang. Berarti temenan kan? teman, masih teman. Nyinggir-nyinggir aja. Iya. Kamu nggak bakal cintai aku? Aku sih artinya Pak. You wanna love me? You love me. Aku tidak tahu sekarang. Ini aku juga tidak tahu bahasa. Kalau emang gue Poeli, lo bawa dia karena lo nggak mau kalah sama gue sama Irfan nih. Idi, sorry ya. Apa? Jangan-jangan mau panas-panasin juga kali. Nggak ada Irma, nggak ada ya. Hati aku tulus, hati aku nggak ada niat baik-baikan manasin Irma sama Irfan. Kalau mau manasin dari dulu aja, dari sebulan jadian. So cantik kan Udah dia. cari bule 4 bule yang dia buat, cuma satu yang gue terima dia. Terus gimana komunikasi gimana Aku Po? nggak bisa komunikasi karena dia ada Eva. Bahasa isyarat atau Dia nggak ngerti berdua. alasannya apa ya? Kayaknya sering disakitin. Apa lokal banyak yang nyakitin. Orang lokal udah ngerti. Kalau bule kan mesti gampang dibohongin, didikitin. Udah ngerti dia ngerti. Coba gua kasih tahu nggak nih kok? Jangan. Oke. Kalau bule itu tuh udah mesti dibohongin dikit. Kalau lo yang dibohongin dia gimana? Oh benar. Nggak ngerti juga sih dia bohongin gua, nggak ngerti bahasa Inggris juga. Jadi sampai bohongin dia nggak bakal tahu ya kan? Eli Sugigi karena dia has a good heart, is humble,
really humble person, and especially she's very, very funny, and she's an inspiration for myself because I watch her because I learned in YouTube videos bahasa Indonesia. Then I saw her, I texted her, and she gave me the opportunity to meet her. And that's impressive for me because she was from the first time very welcomed and had a good, great heart for me. So terima kasih banyak Kiss for me, that. kiss me, yeah. kiss me. Sensor dah. Barusan buanglah sampah pada tempatnya. Orang dia ngomong gitu. Nggak percaya. Apa artinya Mbak? Artinya Mbak? Dia bagus, cool, keren sekali, good heart. Setuju. Itu responnya. Ulfi nggak setuju, nggak tahu deh saudaranya ini setuju apa enggak. Ya iyalah Ulfi nggak Walaupun setuju, ini kata saudaranya anaknya nggak lebih tahu, cocok hatinya sama nggak dia tahu. daripada sama mamanya. Hatinya Eva aku nggak tahu setuju apa enggak. Jangan di belakang nanti setelah aku udah sampai kamu marah-marah, kamu nggak suka. Kalau anakku bilang nggak setuju. Kenapa po alasannya po? Itu setujunya sama Aldo, masih gue bingung Ulfi. Gak setuju po, kan kata anak lu mendingan buat anak lu daripada buat lu itu. Lu mah ada jadi makan. Tapi udah pernah ketemu sama Ulfi? Belum. Nggak ada niatan mau Rencananya- ketemuin? Nanti deh Ulfi lagi sibuk syuting juga kan. Jadi kalau ketemu Ulfi kita makan bareng gitu kan ya. Semoga aku juga masih berteman kok, gak perlu studio bangganya. Masih berteman, hati aku masih agak trauma dikit gara-gara ini. Oh, yang ini gara-gara sini abang ini. Lu. Trauma agak dikit gitu, masih trauma ada sakit, takut begini, takut apa gitu ya. Kamu gak pernah bohong Boel nih. Udah ya nggak boleh sedikit pernah baru sedikit pernah. Irma udah berjodoh. Udah semoga langgeng sampai kamu juga bantu Irfan, alhamdulillah untuk dia nyari job, dia nyanyi, makin dibagusin suaranya dia nama Irma kan. Kayak itu apa tuh yang Asian Ricis siapa sih? Yang pernikahan dia apa? Surabaya. Ricis siapa lo? Crazy Rich. Crazy Ricis lah. Mau gaya internasional atau lebih ke daerah? Atau Betawi banget, kan Bang Billy Betawi. Gua ala bule lah. Gua rencananya konsepnya mau ala bule dan gue pengen foto prewedding nantinya next di Eropa gitu. Kemarin konsep temanya apa kemarin prewedding? Beauty and the Beast kayak Bigi Prasetyo. Pokoknya doain lah teman-teman dikasih yang terbaik gue sama El nanti ke depannya gitu aja sih. Tabungan Bang Billy sekarang udah cukup kan, kemarin kan bilangnya kalau udah nikah tabungan Bang Billy harus terkumpul banyak dulu. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan tabungannya ada terus bisa melaksanakan apa yang kita mau. Biasa sejauh ini sosok Elvis seperti apa sih di mata kamu? Bunda Elvis kayaknya udah pasti. Elvia baik, nurut, penyabar, pengertian dan apa adanya serta apa ya pintar lah. Bokap pintar. Bokap sama El, nyokap mama El juga udah deket, udah akrab juga ponakan-ponakan Billy dan sering main juga ya ke rumah. Selain private apa yang udah kamu rampungin? Ya pastinya kalau misalkan kita menjenjang yang lebih serius kita harus mempersiapkan dari segi apapun itulah, apapun yang kalian tahu apa kalau misalkan kita pengen nikah harus mempersiapkan ini itu aja sih. Berarti udah berapa persen? Pengen endorsean gak sih kayak artis-artis Ya, lainnya nikah? kalau ada endorsean apa boleh buat ya terima aja selagi itu endorse gitu. Makanya belum ditentuin tanggal, tahun, belum ditentuin kalian aja. Kalian lihat di mana sih? Gua nggak ngerti deh. Ini kan itu prewed karena memang pengen cepet-cepet kode atau seperti apa? Doain aja lah yang terbaik ya. Nanti kan juga kalian pasti tahu. Ini kan lebaran aja apa karena emang lebaran makanya dipercepat buat nikah? Ini kan bulan baik buat nikah katanya. Ya ini bulan baik. Ya apapun sebenarnya selagi kita menjalankan hal positif mudah-mudahan itu suatu kebaikan lah buat kita. Bill yang pasti tahun Apalagi? ini atau gimana? Ya insya Allah mau tahun ini mau tahun depan pokoknya doain lah. Soel, Kevin yang sampai marah-marah itu di live. Nggak tahu sih. Katanya orang yang suka sama KL. Kalau dibilang yang suka sama Ella ya? banyak lah, ada aja. Bang Billy cemburu Bill. nggak, Bang? Enggak biasa aja. Terkait perkembangan penanganan kasus rekan kita JN ya, JN sesuai dengan urutan waktu itu bahwa tanggal 22 yang bersangkutan ditangkap
kemudian tanggal 23 dari pihak keluarga itu mengajukan kepada kita untuk dilakukan rehabilitasi. Kemudian tanggal 23 siang kita ajukan ke BNNP untuk dilakukan asesmen. Kemudian pelaksanaannya tanggal 29 pelaksanaan dilakukan asesmen kepada yang bersangkutan. Kemudian tanggal 8 Juli, tanggal 8 Agustus hasilnya keluar. Hasilnya keluar yaitu rekomendasinya adalah menunjuk instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini RSKO untuk dilakukan rehabilitasi atau dia yang bersangkutan rawat jalan di RSKO tersebut. Tanggal 9 Agustusnya langsung jam 14.00 JN kita kirim ke RSKO. RSKO mana Pak kalau boleh tahu? Ya, RSKO Cibubur. Nanti kan tentunya kan dokter sana yang melakukan perawatan, berapa lamanya nanti silakan dikomunikasikan ke sana. Tapi kalau rekomendasinya sendiri berapa lama Pak? Ya. Rekomendasinya sendiri? Ya, yang jelas rekomendasi seperti itu. Tentang berapa lamanya itu belum. Nanti silakan nanti dari pihak kedokteran RSKO yang akan mereka yang akan melakukan penelitian dan mereka yang bisa memutuskan berapa lama dilakukan perawatan jalan. Ditambahkan juga tadi Bapak menyampaikan bahwa Jeffrey Nicole rehabilitasi di RSKO dilihat nanti dari hasil berkas yang kami ajukan di kejaksaan. Jika nanti dari hasil dari kejaksaan itu kapan P21-nya dan harus tahap 2 untuk diberangkatkan kejaksaan. Jadi berapa lama itu tergantung juga dari hasil berkas dari kejaksaan. Kemudian yang kedua tadi Jeffrey Nicole sampai saat ini dalam keadaan sehat, baik dan tidak ada keluhan apapun, didampingi oleh keluarga juga menghantar ke RSKO. Bagaimana? Ya jelas yang bersangkutan sangat berterima kasih dengan hasil yang sudah ada sehingga dia bisa melaksanakan rawat jalan di RSKO. Tentunya dengan hasil itu yang bersangkutan sangat berterima kasih sekali dan semoga cepat selesai sehingga bisa melakukan kegiatan aktivitasnya kembali. Kira-kira sudah mencapai 70% ya, mendekati selesai. Nanti akan kita tetap kirimkan ke pihak kejaksaan. Sama seperti itu, ya. Pengajuan dari pihak keluarga, kemudian kita ajukan ke BNNP tanggal 29 pelaksanaan, hasilnya juga tanggal 8 dan juga rekomendasinya sama seperti itu. Baik-baik saja yang bersangkutan, sudah kita antar ke sana dan sekarang tentunya dalam perawatan pihak kedokteran di RSKO. Hari ini tadi baru saja saya sebetulnya awalnya berkonsultasi ya dengan Pak Kombes, dengan Pak Iwan, kemudian disarankan untuk membuat laporan. Jadi dibantu oleh Pak Hairudin dan juga ada Mas Bayu di sini tadi sudah membuat laporan. Jadi beberapa hari yang lalu ada yang menggunakan nama dan juga foto saya. Nah, melalui WhatsApp itu ya mengirimkan pesan, kemudian meminta sejumlah dana untuk ditransfer gitu loh. Jadi nah saya karena sudah untungnya yang mendapatkan pesan tersebut untungnya mengenal saya dan merasa bahwa sepertinya ini bukan saya. Nah, konfirmasi langsung. Jadi bisa segera mengetahui dan saya bisa informasikan melalui Instagram. Alasannya macam-macam ke banyak orang, tapi sepertinya kalau sejauh ini yang dihubungi banyaknya yang memang ada mencantumkan nomor handphone di Instagram. Misal pengusaha online shop itu kan rata-rata mencantumkan nomor telepon di Instagram karena agar mempermudah transaksi dan kemudian pembeli juga mudah menghubungi. Nah, sasarannya seperti itu, atau mungkin rekan-rekan artis yang mencantumkan nomor manajer atau manajemen
itu juga dikirimi chat semacam itu. Kalau material ya nggak apa-apa, nggak usah dibahas menurut saya, tapi jujur kalau secara moral saya pribadi merasa sangat-sangat mengganggu ya, sangat mengganggu, terutama yang menjadi korban Mbak, Mas, itu betul-betul pelaku ini saya nggak paham. Dari tengah malam sekitar jam 12 sampai jam 3 pagi itu masih terus melancarkan aksinya. Maksudnya kan itu waktunya istirahat satu, kemudian kemarin kan memang banyak yang terbangun karena mau puasa untuk Idul Adha gitu. Jadi maksud saya kok nggak tahu waktu ya gitu, orangnya kok nggak ngerti. Jadi ya itu yang saya rasa lebih ke moral, dan saya pribadi juga jadi nggak bisa istirahat karena saya harus memantau handphone saya setiap saat, kan siapa lagi, dan saya harus mengkonfirmasi ulang, iya bukan saya, itu yang apa ya, lelah sekali rasa. Banyak di Instagram saya juga sudah, makanya saya bukan apa-apa. Tadinya juga awalnya saya bilang gimana ya ini, tapi saran dari beliau dilaporkan saja, bukan apa-apa. Satu, agar tidak ada korban lain. Dua, tidak ada lagi yang namanya disalahgunakan. Dan yang ketiga, agar pelaku ini juga tahu gitu loh, dan mungkin tahu ya tapi belum jerah. Jadi saat ini sedang diproses ya. Ada rekan artis ada, kemudian make up artis juga ada. Jadi memang rata-rata yang mencantumkan nomor handphone di Instagram. Dari pelakunya siapa? Saya pribadi belum ada, sama sekali belum ada gambaran siapa pelakunya. Karena chatnya tuh apa ya, chatnya tuh seperti misalnya saya dengan Mas, seolah-olah tuh ini saya gitu, dan kita apa ya, berbincang ya, so akrab gitu. Dari kapan sih Mbak sih kejadian ini? Jumat menuju Sabtu tengah malam tuh Mbak. Jadi di Sabtu dini hari sampai jam 3 pagi masih berlanjut. Nah Sabtu, Minggu semakin banyak yang info, Kak saya juga dicat. Untungnya ada yang dicat tapi handphonenya error. Jadi setelah lihat Instagram saya, lihat Instastory, baru ya ampun bukan kakak ya. Jadi ya beruntung masih banyak yang percaya kalau itu bukan saya. Berapa sih Kak? Jumlahnya tidak sampai 1 juta. Ternyata karena menggunakan aplikasi yang memang maksimal transfer dananya 1 juta. Jadi kalau menurut orang-orang agar lebih cepat gitu loh, kalau nggak sampai 1 juta masa sih saya pinjam nggak dikasih, nah gitu loh menurut analisa mereka ya. Oh, jadi itu modelnya pinjam ya? Alasannya ya? Iya, boleh, karena gini alasannya, boleh nggak transfer dulu karena saya nggak bisa ke ATM jam segini. Alasannya itu. Nah, kebutuhan mendadak, tapi juga lucu, maksudnya bilangnya untuk main game online. Jadi kan saya butuh nih buat beli chip gitu. Hah? Saya aja nggak ngerti. Oh iya. Tapi untungnya yang kenal saya tahu, saya nggak mungkin melakukan itu karena saya memang nggak pernah pinjam uang begitu, apalagi jam segitu mendesak seperti sekarang loh. Jadi ada yang memang make up artis saya sudah tahu itu bukan saya, tapi sama dia dipancing terus. Emang buat apa? Buat game online. Emang kenapa kok tumben main online? Lagi berantem sama siapa? Berantem sama opa. Nggak tahu, opanya dibuat lah gitu, karena biasa panggil suami kan kalau nggak bapak, koko, opa gitu kan. Nah ini tulisannya salah gitu, opa gitu. Terus dia jawab lagi, iya berantem sama Upa. Nah, makeup artist saya, Kak Hendro ngomong lagi, lagian kamu aneh, Upa diajak berantem, Upa kan kucing. Nggak tahu juga, ini dibikin juga. Terus dia bilang, dia bilang lagi, iya kucingnya jangan diingetin lagi, dia kan udah mati. Jadi aneh gitu chatnya, jadi barusan berantem, tiba-tiba dia bilang, kucingnya udah meninggal. Ya udah terus dikerjain. Akhirnya dijawab sama makeup artist saya gitu, maksudnya, besok udah mau lebaran haji ya, hari Minggu, jangan kayak begini gitu, nggak mungkin lah. Ibu Asti apa pinjam segini gitu-gitu. Akhirnya dijawab juga, dia malah marah. Susah amat sih jadi orang, pikiran jangan kotor. Dia yang mau nipu, dia yang marah. Nah itu yang saya semoga pelaku dimanapun Anda berada jangan diulangi. Saya tahu mencari uang zaman sekarang kita butuh perjuangan, tapi bukan berarti kita boleh melakukan apapun. Jangan menghalalkan segala cara. Ini kan saya nggak pernah melakukan ini, saya nggak pernah sama sekali. Tapi karena banyak yang minta saya, jadi gini, banyak juga korban yang memang sudah pernah tertipu, bukan oleh orang ini. Dan mereka bilang sakit sekali rasanya ditipu. Dan yang kadang gini, Mbak pinjam uang ke Mbak, tapi nama Mbak dipakai. Nah, selama nggak dikembalikan, Mbak kesel kan? Apaan sih? Kok
ketemu karena nggak ada konfirmasi. Nah akhirnya hubungan ini pecah, baru tahu ternyata penipu itu pakai nama Mbak. Nah itu banyak sekali yang bilang. Tapi kalau memaafkan saya ya gimana ya, harus nggak cuma ke saya sih, saya merasa harus minta maaf sama semua yang Anda chat, karena ada yang usianya udah lanjut sampai jam 3 pagi, itu yang bikin saya tuh nggak masuk akal gitu. Anda tega melakukan itu pada orang yang sudah lanjut usia sampai hampir subuh tuh, buat saya tuh, aduh, kalau mau minta maaf, kalau ke saya ya pasti sama manusia pasti memaafkan, tapi saya merasa dia juga harus minta maaf pada semua orang yang dia kirimkan pesan itu, yang berusaha dibodohi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.